Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa belum berakhir. Namun aktivitas warga di akhir pekan tetap tinggi, terutama yang hendak berlibur ke daerah Puncak, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat Minggu malam. Kemacetan bahkan terjadi sejak pagi. Lonjakan wisatawan menuju kawasan Puncak diduga akibat antusias warga yang berlibur seiring turunnya status PPKM menjadi level 3. Tidak hanya kendaraan wisatawan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, arus kendaraan dari arah Puncak Bogor yang akan kembali ke Jakarta juga mengalami peningkatan. Petugas Satpol PP terpaksa semprot kerumunan warga di Danau Sunter, Jakarta karena tidak mau bubar. Seorang pesepeda protes razia yang digelar Satpol PP di kawasan Bundaran HI. Kita kesanain aja dulu. Siapa yang bilang polisi? Gue mitra polisi. Pesepeda protes saat akan ditertibkan petugas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Meski petugas kepolisian meminta agar dirinya memutar arah dan mencari jalur lain, namun pesepeda ini bersikeras tetap ingin melintas. Pesepeda berdalih kegiatannya bersepeda bukan hanya untuk olahraga, melainkan juga sebagai kendaraan ke tempat kerja sebagai petugas keamanan. Mau kerja, bukan mau olahraga. Oh gitu sih ya. Satpam. Dia paling benar sama KTP. Dia paling enggak. Jauh lagi Pak Daun. Maaf ya Pak. Sekarang saya kerja kalau telat domelin sama komandan. Sekarang di sini mau kerja di santai. Saya juga. Meski sudah berstatus PPKM level 3, namun larangan bersepeda di Jalan Sudirman Tamrin masih berlaku. Sementara itu, petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok harus bersusah payah bubarkan kerumunan warga di Danau Sunter, Jakarta Utara. Warga yang duduk-duduk dan berkumpul di Danau Sunter disemprot petugas lantaran sulit diberi peringatan secara lisan. Petugas berkeliling mengimbau warga untuk segera membubarkan diri demi mencegah penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Otan. Polisi sedang mendalami dugaan pelanggaran prokes karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terdapat panggung musik serta meja-meja makan yang jaraknya berdekatan. Walau banyak yang menggunakan masker, namun kerumunan tetap tercipta. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Joseph Naesoi, serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini sedang mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat ini. Pada hari ini, Jumat. Sementara ini kan memang kita dapatnya dari informasi tersebut dari viralnya video, gitu. Nah, untuk itu Polda NTT dan jajaran tentunya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dulu dengan instansi terkait, sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terkait dengan kejadian yang di dalam video viral tersebut. Acara yang digelar di tengah pandemi menuai beragam protes dari masyarakat NTT. Saat ini sejumlah daerah di NTT masih diterapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ratusan penyandang disabilitas di Surabaya, Jawa Timur menjalani vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinopharm. Tidak hanya penyandang disabilitas, pendamping dan keluarga juga ikut menerima vaksinasi.
Bersama keluarga dan pendamping, para penyandang disabilitas ini antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama Sinovac dan Sinopharm yang dilaksanakan di Surabaya. Keluarga maupun pendamping sejak pagi sudah terlihat mengantre untuk mendaftar vaksin. Dengan alasan kesehatan dan terhindar dari COVID-19, mereka mengaku senang dan lega dapat menjalani vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, panjang umur. Dengan adanya vaksin ini, nanti ke depannya bisa memberikan suatu support semangat hidup untuk disabilitas. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim sebagai provinsi tertinggi dalam pencapaian vaksinasi bagi disabilitas, dengan jumlah capaian sebanyak 18.168 orang. Dalam pelaksanaan vaksinasi disabilitas ini diikuti 1.500 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas, pendamping, dan keluarga. Di mana untuk vaksin Sinovac diikuti penyandang disabilitas berusia 18 tahun ke atas ditambah seorang pendamping. Sedangkan vaksin Sinopharm bagi penyandang disabilitas berusia 12 tahun ke atas ditambah seorang pendamping dan keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. SDN Rawamangun 12 Jakarta Timur kemarin menggelar simulasi jelang pembelajaran tatap muka yang dimulai hari ini. Para guru menyiapkan sejumlah kebutuhan teknis terkait penerapan protokol kesehatan ketat selama kegiatan belajar mengajar. SD Rawamangun 12 Jakarta Timur, satu dari sejumlah sekolah di Jakarta yang bersiap memulai pembelajaran tatap muka Senin. Guru dan pengurus sekolah memperagakan teknis kegiatan belajar mengajar dengan protokol ketat mulai saat siswa masuk kelas hingga saat kegiatan belajar mengajar. Sebelum proses belajar, sekolah lebih dulu cek kondisi kesehatan siswa. Di dalam ruangan, pihak sekolah juga menata sejumlah kursi untuk memastikan jaga jarak antar siswa. Sekolah tatap muka digelar hanya 3 hari dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Masuk ke sekolah, kita melakukan sosialisasi dulu kepada anak. Selain orang tua, anak juga kita berikan sosialisasi berupa pemahaman atau identifikasi diri sendiri. Jika ketika masuk ke dalam sekolah, anak merasakan sakit, segera menginfokan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Gitu. Misalkan, Pak, tiba-tiba kepala saya pusing dan badan saya panas. Itu pun guru tidak memegang, tapi anak yang memberitahu. Setiap siswa tidak diwajibkan belajar tatap muka, namun berdasar izin orang tua untuk mengikut sertakan anaknya mengikuti belajar tatap muka. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Arif Tribawono, Maria Oktoba, iNews melaporkan. Dalam pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta hari ini, sejumlah sekolah disemprot disinfektan. Penyemprotan dilakukan di seluruh area sekolah. Palang Merah Indonesia (PMI) menyemprot gedung sekolah SMA Trisila Ksatria yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, jelang pembelajaran tatap muka hari ini. Tak hanya area luar sekolah, penyemprotan dengan disinfektan organik juga dilakukan secara menyeluruh ke semua ruang kelas, ruang guru, hingga toilet. Penyemprotan bertujuan agar ruang kelas benar-benar steril sebelum digunakan. PMI melakukan 2 kali penyemprotan dengan memakai semprotan ekoenzim dan pengasapan. Semprot seluruh ruangan persiapan, karena kita kebetulan ada 9 kelas yang itu diutamakan, tapi lokal kita semua ada 42 lokal. Tetap kita semprot semua, seluruh sampai bawah, sampai ruang guru kita semprot, karena untuk mengantisipasi kemungkinan tadi. Penyemprotan juga dilakukan di SDN Cilandak Barat 04 Jakarta Selatan. Satu persatu ruang kelas SDN 04 Cilandak Barat disemprotkan cairan disinfektan oleh petugas dari Dinas Kebakaran. Namun pembelajaran tatap muka hanya 50% dari total siswa dan harus dibagi hari untuk setiap kelasnya. Kelas 1 dan kelas 4
Hari Rabu, Selasa disinfektasi ya, dibersihkan. Kemudian hari Rabu untuk kelas 2 dan kelas 5. Dan hari Jumat untuk kelas 3 dan kelas 6. Berarti total berapa siswa tuh, Bu? Jadi setiap kelasnya itu hanya 50% maksimal. Dalam pembelajaran tatap muka, pihak sekolah memprioritaskan siswa yang sudah divaksin minimal dosis pertama dan harus mendapat persetujuan orang tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ribuan pelajar SMA dan SMK mendapat suntikan vaksin COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi massal berlangsung di SMK Karyaguna dengan menggunakan vaksin Pfizer. Ribuan pelajar SMK Karyaguna Bekasi mengikuti vaksinasi COVID-19 massal. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Pfizer yang diberikan pada peserta dalam 3 tahap. Pembagian kelompok peserta ini bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi vaksinasi di sekolah kita ini waktunya adalah hari Minggu. Karena sekolah kita itu sekolah yang jumlahnya paling banyak, Pak, di wilayah kita. Diperkirakan bahwa kita itu yang mau divaksin adalah 1.500. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu persyaratan bagi murid untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ya, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Tapi ini diwajibkan dari sekolah? Iya, dari sekolah diwajibkan. Nah, seandainya nggak vaksin gimana kamu? Kenapa? Kalau nggak vaksin gimana? Kalau nggak termasuk persetujuan orang tua juga kan? Pemberian vaksin COVID-19 sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona di masyarakat. Selain itu, vaksinasi massal juga dilakukan agar segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, program vaksin juga digelar di pulau-pulau terluar di Indonesia. Salah satunya di Kampung Merah Putih, Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur yang sempat viral di media sosial. Inilah Kampung Merah Putih yang terletak di Desa Oeseli, Kabupaten Rote, Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kampung ini viral di media sosial usai dicat merah putih oleh prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama warga setempat. Kampung Merah Putih dibuat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada warga di ujung selatan Indonesia. Tidak hanya itu, personil Satgas ikut mendukung program vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Marinir TNI AL juga memberikan edukasi kepada masyarakat maritim terkait pentingnya vaksin untuk membentuk kekebalan komunal. Kami dengan masyarakat Desa Oseli membentuk Kampung Merah Putih ini bersama-sama dengan seluruh komponen daerah dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan dan juga menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Kemudian juga untuk memberdayakan potensi maritim yang ada di Desa Oseli. Gunanya adalah untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan sekolah di wilayah ini tutup. Komandan Satgas PAM Pulau Terluar Wilayah Timur kemudian berinisiatif membuka taman belajar bagi anak-anak dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemirsa, Indonesia mendapat pesanan alat suntik sekali pakai atau ADS dari lembaga PBB, UNICEF, dan Kementerian Kesehatan Ukraina. Pesanan sebanyak 1,2 miliar alat suntik untuk pengadaan hingga tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhir pekan kemarin melepas ekspor 200 kontainer atau 150 juta alat suntik sekali pakai atau ADS senilai 10,5 juta dolar Amerika Serikat di Cikarang, Jawa Barat. PT Wanjek Indonesia mengekspor alat suntik sekali pakai ADS untuk vaksinasi COVID-19 guna memenuhi kebutuhan lembaga PBB, UNICEF, dan permintaan pasar di Ukraina. Ekspor merupakan upaya pemerintah mengkampanyekan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta mendorong ekspor produk jadi. Dan ini mereka punya produksi ada 1,2 miliar. Kebutuhan dunia tadi kata Pak Budi ada 8 miliar, 12 miliar. Jadi kalau dia meningkatkan lagi sampai 5 miliar karena tadi standstill ada